Hai semua, pernah gak sih kalian punya banyak hal untuk diceritakan, tapi kalian gak bisa cerita? Meskipun banyak orang yang mau dengerin kita, tapi kita seringkali merasa gak ada yang mau dengerin. Padahal ada aja loh yang mau. Kira-kira kenapa ya? Nah, dalam podcast Ruang Kembali Pulang ini, aku akan membahas hal-hal yang bikin kita susah untuk cerita sama orang lain, meskipun dia mau untuk kita bagi. Ternyata, kita selalu merasa bahwa semua orang mungkin bisa mendengarkan, tapi gak semua orang bisa memahami. Kayak dia tahu, tapi dia gak paham sama apa yang kita rasain. Sehingga kita merasa sudah cerita pun tidak merasa diakui perasaannya. Itu mungkin bisa terjadi karena respon yang kita terima tidak sesuai yang kita harapkan. Karena itulah kita kadang sulit terbuka sama orang lain. Bukan karena gak mau, tapi ada satu atau dua hal yang gak bisa kita ungkapkan. Dari sinilah kita seringkali mencari seseorang yang bukan hanya mendengarkan, tapi juga mau memahami. Bukan hanya itu, kita perlu divalidasi perasaannya. Itu menunjukkan seseorang memahami apa yang sebenarnya kita rasain. Tapi masalahnya adalah siapa yang mampu? Sedih ternyata saat banyak yang mau, tapi gak banyak yang mampu. Kita capek, tapi kita gak bisa beristirahat dimanapun. Gak apa-apa. Aku mau kasih tahu beberapa cara untuk kita menentukan siapa sih orang yang benar-benar mau dengerin kita. Bukan cuma mau tahu cerita kita, tapi yang benar-benar mau memahami kita. Dari beberapa pertanyaan dan cerita sederhana aja, kita bisa lihat respon dia sama apa yang kita ceritain. Mungkinkah dia orang yang suka dengerin cerita orang lain, atau mungkin dia kurang suka? Karena mungkin dia bisa tertarik sama cerita kamu, atau tidak sama sekali. Tapi dari semua tempat yang bisa kamu jadikan tempat cerita, tempat yang paling baik adalah kamu dengan Tuhan. Karena hanya diri sendiri dan Tuhanlah yang mampu seperti apa kita dan bagaimana perasaan kita. Kita bisa lakuin banyak hal. Salah satunya mengakui dulu kalau kita sedang merasa sedih, kecewa, marah, atau bahagia. Kita bisa juga dengan mencatat itu di buku, not HP, atau kamu bisa melakukannya seperti aku sekarang. Yang terpenting adalah kita tidak menutupi semua emosi yang kita rasakan. Gimana? Kamu sudah mau tertarik untuk cerita dan tahu mulainya dari mana? Atau kamu masih kebingungan sama siapa kamu mau cerita? Kamu bisa cerita sama aku ya.